Halo guys, balik lagi di Lesson with TJL. Di video kali ini gue pengen bahas tentang 6 and 7 chord. Ingin tahu seperti apa? Ikutin terus videonya. Oke, jadi di video sebelumnya itu yang gue ngebahas tentang triads. Triads itu kan chord yang terdiri dari 3 not. Nah sekarang gue pengen ngebahas tentang 6 chord dan 7 chord itu chord yang terdiri dari 4 not. Oke, kita langsung aja, kita mulai dari 6 chord. 6 chord itu cuma ada 2 modelnya, yaitu major 6 dan minor 6. Oke. Cara mencarinya sama ya, kita lihat dari scalesnya, lalu kita lihat harmonic degree-nya. Kita ambil contoh ya, misalnya dari D, ini scalesnya. Gue ingetin dikit soal harmonic degree, satunya D, duanya E, tiganya F sharp, empatnya G, limanya A, enamnya B, tujuhnya C sharp, dan 8 sama dengan 1 ya. Oke, beda scales ya, beda ya harmonic degree-nya. Nah kalau misalnya kita mau cari D major 6 kayak gimana? Rumusnya major 6 adalah 1, 3, 5, 6. Oke, berdasarkan scalesnya dan harmonic degree yang kita udah tahu, kita tahu isinya berarti 1 D, 3 F sharp, 5-nya A, 6-nya B. Ini dia major 6. D major 6. Oke, first inversion ingat selalu mulai dari 3-nya. Second inversion mulai dari 5-nya. Nah, karena sekarang ada 4 note berarti ada third inversion. Kalau kita 6 chord berarti third inversion mulai dari 6-nya. Ini dia. Oke, ini major 6. Rumusnya 1, 3, 5, 6. Kemudian minor 6. Minor 6 itu rumusnya 1, flat 3, 5, 6. Ganti key ya, misalnya G. Satunya G, tiganya B, tapi kita mesti flat. Rumusnya kan flat 3, lalu 5, lalu 6. Ini dia, minor 6. Alright. First inversion. Second inversion. Oke. Third inversion. Oke, ini minor 6. Kalian bisa coba-coba latihan menggunakan cycles yang ada di lesson gua yang sebelumnya. Itu 6 chord cuma ada 2, major dan minor 6. Nah sekarang major 7. Sekarang 7 chord. 7 chord itu macam-macam. Ada lumayan banyak. Ada major 7, ada minor 7, ada dominant 7, ada minor 7 flat 5 atau sering disebut sebagai half diminished 7. Lalu ada full diminished 7. Kemudian ada suspended 7. Lalu ada augmented 7 dan ada diminished major 7. Oh satu lagi, ada nih lumayan unik namanya minor major 7. Kita coba bahas satu-satu ya. Dimulai yang paling gampang dulu deh, major 7. Ini salah satu chord favorit gue karena gampang dan bunyi gue suka. Rumusnya itu 1, 3, 5, 7. Cara mencarinya sama ya, kita lihat scalesnya dan harmonic degree-nya. Kita coba dari E flat misalnya. Apa tadi? 1, 3, 5, 7 ya rumusnya. 1, 3, 5, 7. Ini dia major 7. First inversion, second inversion, third inversion. Oke. Sekarang minor 7. Minor 7 rumusnya 1 flat 3, 5 flat 7. Oke. Kita coba dari F misalnya. 1 flat 3, 5 flat 7. Ini dia minor 7. Kemudian first inversionnya, second inversionnya, third inversionnya. Oke. Lalu kita punya dominant 7. Dominant 7 nih chord yang sering dipakai di blues ya. Kita coba dari E. Sorry. 1, 3, 5 flat 7. Oke. Ini dia nih dominant 7. Lalu first inversion, second inversion, third inversion. Jangan lupa untuk dicoba di semua kunci ya, di semua key ya. Ada 12, dicoba di 12-12 ini gue masing-masing gue kasih contoh satu aja karena panjang banget kalau misalnya gue kasih contoh satu-satu. Dominant 7. Oke, berikutnya tadi gue bilang ada apa? Minor 7 flat 5 atau half diminished 7. Oke. Itu rumusnya 1 flat 3, flat 5, flat 7. Oke. Kita coba dari mana ya? Dari A misalnya. Apa tadi? 1 flat 3, 3-nya C sharp kita flatin. Lalu 5, 5-nya E kita flatin, flat 5, 1 flat 3 flat 5, lalu flat 7 ya. 7-nya itu G sharp kita flatin jadi G. Ini dia. Minor 7 flat 5 atau half diminished 7. First inversion dari 3-nya atau flat 3-nya dalam konteks ini. Second inversion dari 5-nya atau flat 5-nya. Dan third inversion dari 7-nya atau flat 7-nya. Oke. Gue ingetin lagi ya, first root position selalu dari 1.
First inversion selalu dari 3, tergantung 3-nya flat atau enggak. Second inversion selalu dari 5, tergantung 5-nya flat atau enggak atau bahkan sharp. Oke. Third inversion selalu dari 7-nya atau 6. Oke. Cuma dilihat-lihat itu ada flat atau enggak. Oke. Kita sambung ya ke full diminished 7. Full diminished 7 ini agak tricky. Dia rumusnya 1 flat 3 flat 5 double flat 7. Jangan bingung, flat dan sharp itu bisa double flat, bisa double sharp. Oke, kita coba dari C aja biar gampang ya. Alright, 1 flat 3 flat 5 dan double flat 7. Kalau bingung cari dulu 7-nya itu apa sih? 7-nya itu 7-nya B ya. Berarti 1 flat 3 flat 5 B double flat. Sekali flat lagi. Ini dia. Ini namanya bukan A ya. Secara teori namanya ini B double flat. Oke? Ini dia. Kemudian first inversion, second inversion, dan third inversion. Oke? Nah, kemudian kita punya apa lagi? Kita punya suspended 7. Oke, suspended 7. Nah, di pembahasan gua tentang triad, suspended itu ada 2 ya, ada sus2, ada sus4. Oke, tapi kalau kita udah sampai ke 7 chord, itu menurut pengalaman gue ya 90% itu pasti sus4. Oke, jadi jarang banget sus2 tuh ada 7-nya. Oke, jadi kita bisa asumsikan itu sus4. Kalau misalnya kalian baca misalnya C sus7 berarti dia sus4, C sus4 7. Oke, rumusnya berarti apa? 1 4 5 flat 7. Oke, kita coba dari E misalnya 1 4 5 flat 7. Mudah-mudahan gue tadi nggak salah sebut ya, flat 7 yang tadi gue bilang kan, flat 7. Oke, root position, kemudian first inversion, karena dia nggak punya 3, berarti dari 4-nya first inversionnya. Oke, second inversion, oke, dan third inversion dari flat 7-nya. Oke. Oke, ini suspended 7. Kemudian augmented 7. Augmented 7 itu rumusnya 1 3 sharp 5 flat 7. Oke, kita coba dari mana? Dari B belum ya? 1 3 sharp 5. Nah, ini 5-nya apa? 5-nya F sharp. Lalu kita masih sharpin lagi ke sini. Ini contoh yang double sharp. Oke, ini namanya bukan G, ini namanya F double sharp. Oke? Lalu flat 7. Ini dia augmented 7. Kemudian first inversion dari 3-nya, second inversion dari double sharp-nya. Oke. Lalu third inversion dari flat 7-nya. Agak tricky ya chordnya ini ya. Alright. Kemudian tadi gue bilang ada diminished major 7. Oke, diminished major 7. Jadi tadi itu diminished tuh hampir ada 3. Ada yang half diminished, ada yang full diminished. Sekarang ada diminished major 7. Diminished major 7 itu rumusnya 1 flat 3 flat 5 major 7. Oke, mungkin kalian jarang dengar chord ini, tapi nanti kalau misalnya kalian pelajari dan kalian bisa, chord ini bagus banget kok. Misalnya dari C aja biar gampangnya. 1 flat 3 flat 5 dan 7 gak diapa-apain. Nah, ini dia chordnya. Gak tahu ya, di kuping gue sih seksi aja bunyi chordnya. Misalnya contoh penggunaan, tapi gue bukan di sini. Ini G diminished major 7. Gue pakai buat passing. Untuk penggunaan setiap chordnya ini mungkin nanti di lesson gue berikut kali ya. Karena kalau misalnya jadi satu di sini nanti full banget nih. Rata-rata sih diminished major 7 digunakan untuk passing sih, tapi bisa juga digunakan untuk yang lain. Oke, kita lanjut dulu ke chord yang unik namanya. Jadi nama chordnya adalah minor major 7. Nah, ini kenapa nih? Jadi minor apa major? Oke, kita bahas satu-satu. Pertama rumusnya dulu. Rumusnya itu 1 flat 3 5 7. Oke, kita coba dari C lagi aja biar gampang. 1 flat 3 5 7. Ini dia, minor major 7. Kenapa namanya begini? Nanti gue jelasin. Gue mainin inversionnya dulu ya. Tadi yang apa namanya yang diminished major 7 gue belum mainin inversionnya. Kita inversionnya dulu biar lengkap ya. Ini root position tadi, ingat rumusnya 1 flat 3 flat 5 7. First inversion, second inversion, third inversion. Oke, sorry ya kepotong-potong ya. Nah, ini kita
lanjut ke minor major 7. Tadi minor major 7 rumusnya 1 flat 3 5 7. Lalu first inversion, second inversion, dan third inversion. Oke. Nah, kenapa chordnya kok namanya begini? Ini sedikit ya gue jelasin teori ya. Jadi kalau kita nggak lihat chordnya, kita lihat interval aja. Interval itu 3, bisa major bisa minor. Contoh ya, misalnya dari C jaraknya 2, ini namanya major third. Ini interval ya, bukan chordnya. Kalau misalnya jarak 1,5 namanya minor third. Lalu kita ada interval major 7, jaraknya 1, 2, 3, 4, 5 setengah. Ini namanya interval major 7. Lalu kalau misalnya kita jaraknya cuma 5, 1, 2, 3, 4, 5, itu interval minor 7. Nah, nama chord minor major 7 itu lahir dari mana? Itu lahir dari indikasi minor yang pertama, itu mengindikasikan third-nya, 3-nya minor, karena kita flat 3. Oke. Lalu kenapa ada nama major 7? Ya major 7 itu mengindikasikan interval 7-nya dia natural, nggak minor, nggak flat. Jadi dia 7 biasa. Oke, jadi dari situ lahir nama chordnya. Oke, jadi itu jenis-jenis 6 chord dan 7 chord. Kalau untuk penggunaannya lebih lanjut, gue bakal bahas di Lesson with TJL episode-episode berikut. Dan gue sarankan kalian coba latihan setiap inversionnya dan dari root position dan di semua kunci. Dan gue sangat menyarankan menggunakan cycles yang ada di Lesson with TJL episode lalu. Oke, terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa untuk like, share, dan komen di video kali ini. Dan kita akan jumpa di Lesson with TJL episode berikut. Thanks guys. Buat kalian yang pengen lebih ngedalamin lagi belajar piano, keyboard performance, aransemen, komposisi, atau musik teori, gue bisa bantu lewat private lessons bareng gue, bisa secara tatap muka ataupun online. Kalian tinggal hubungin nomor WhatsApp yang ada di bawah kiri. Thanks guys.